Untuk diagnosa yang ketujuh, yaitu berkaitan dengan hutang pemerintah ya dan hutang negara. Jadi saat ini berdasarkan berita dari beberapa media, hutang pemerintah itu sekarang sudah mencapai sekitar 7.800 triliun ya. Nah, itu baru hutang pemerintah. Terus ditambah lagi dengan hutang swasta, hutang BUMN, baik itu berupa hutang langsung maupun itu berupa hutang investasi. Itu kalau diglobalkan itu lebih dari 17.000 triliun. Nah, sehingga menurut beberapa sumber total hutang negara saat ini kalau digabungkan dengan tiga aspek hutang tadi atau tiga kelompok hutang tadi itu sudah mencapai lebih dari 26.000 triliun. Nah, dengan beban negara yang sebesar itu, terus kalau kita kaji dengan potensi jumlah penduduk sekitar 280 sekian juta, artinya setiap masyarakat itu sama halnya dengan berpotensi menanggung hutang itu satu orang itu kan sekitar 9 juta rupiah kan kurang lebih. Kalau 26.000 triliun dibagikan sekitar 287 juta penduduk Indonesia. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara beban hutang dari sisi kalkulatif ya, itu memang sudah sangat besar beban negara ini berkaitan dengan hutang. Tetapi sebenarnya kalau kita komparasikan dengan segala potensi dari sumber daya yang kita miliki, yaitu sumber kekayaan alam, sebenarnya nilai hutang itu tidak begitu besar. Artinya dalam waktu 5-10 tahun, kalau tata kelola aset negara itu bisa berjalan baik, bisa berjalan ideal, dan terjadi pencegahan terjadinya kebocoran, bukan hanya pemberantasan pada saat sudah dilakukan praktek korupsi, tetapi pencegahan itu juga terjadi sehingga potensi kerugian negara atau kebocoran negara itu kan bisa diperkecil. Nah, ini bukan tanpa dasar. Kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan pemberantasan korupsi, lalu kerugian negara yang ditimbulkan itu selama ini kan hanya sekitar 10-20% mungkin potensi yang bisa terselamatkan dari tindakan korupsi tersebut. Nah, artinya lebih efektif kalau kita bisa melakukan pencegahan secara optimal. Maka dengan begitu negara akan semakin besar potensi penambahan pendapatan negara dari berbagai aspek sumber daya yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh badan usaha milik negara, kan begitu. Nah, jadi kalau selama kita hanya mengandalkan pemberantasan korupsi dan pencegahannya sangat kecil ya, nah, ini selamanya potensi kebocoran itu semakin besar dan potensi hutang itu akan terus semakin besar. Karena apa? Karena beban negara setiap tahun bertambah, sementara potensi pendapatan itu tidak bertambah karena tindakan korupsi di setiap tahun itu nilainya selalu bertambah yang dirugikan oleh para koruptor tersebut ya, kerugian negara. Nah, jadi solusinya adalah pencegahan sehingga kebocoran itu menjadi kecil, lalu pengelolaan aset negara itu bisa dilakukan secara profesional, maka potensi pendapatan negara dari sumber non pajak itu akan bisa meningkat secara signifikan. Artinya dengan potensi hutang sekitar 2.600 triliun hutang negara, 26.000 triliun hutang negara, dengan hutang pemerintah sekitar 7.800. Kalau setiap tahun potensi pendapatan negara itu bisa bertambah misalnya 1.000 sampai 2.000 triliun, maka sebenarnya hutang pemerintah dalam waktu 5 sampai 7 tahun sudah bisa terselesaikan. Nah, sementara saat ini kita harus jujur dengan kondisi faktual bahwa setiap tahun adanya negara bertambah hutang, potensi pendapatan tetap mengandalkan dari sektor perpajakan yang 70%,
tata kelola sumber daya itu tidak optimal karena banyak terjadi kebocoran, sementara potensi kebutuhan terus bertambah. Jadi mau tidak mau negara harus berhutang untuk menutup defisit tersebut. Nah, artinya kalau kondisi terus-menerus seperti ini, bertambah tahun bukannya berkurang hutang, tetapi terus bertambah hutang menumpuk, sementara sumber kekayaan tergerus terus dan potensi berkurang, tetapi hasil yang masuk ke negara tidak bertambah karena dikorupsi. Lama-lama negara ini hanya bisa hidup dari hutang, bahkan berpotensi negara ini akan kehilangan kedaulatan, bahkan berpotensi bisa menjadi negara jajahan dari negara-negara besar yang mempunyai piutang terhadap Indonesia. Nah, kondisi ini bisa saja terjadi kalau ekonomi kita sudah kolab. Nah, ekonomi kolab dengan beban hutang yang besar, sementara potensi pendapatan kecil, kita nggak pernah bisa membayar hutang pokok, hanya membayar cicilan bunga, ya pasti pada saatnya negara ini akan kolab. Nah, kalau negara sudah kolab, maka selesai. Kedaulatan pasti tidak bisa dipertahankan. Integritas bangsa nggak bisa terjaga. Kenapa? Karena kita punya ketergantungan terkait dengan segala potensi kebutuhan dan sumbernya hanya dari hutang. Nah, jadi kalau kita mau jujur sebenarnya, pemerintah atau politisi saat ini semua lini ini harus berpikir terkait dengan potensi bangsa ini ke depan. Karena kalau tidak, terus mempertahankan dengan potensi dan eskalasi serta dinamika politik yang seperti ini terus, hanya selalu terjadi bargaining position, bargaining kekuasaan, bargaining power, tetapi tidak produktif dari sisi pembangunan dan pemberdayaan politik kebangsaan. Saya memastikan bahwa kita akan mengalami kolab yang ujung-ujungnya kita akan bermasalah dengan kedaulatan, dan anak cucu kita ke depan tentunya yang akan menanggung beban dalam posisi negara sudah tidak punya daya, tidak punya energi untuk bisa melakukan proses pemberdayaan dan bangkit kembali menjadi bangsa yang besar. Ini adalah masalah bangsa yang potensi sangat besar itu terjadi ke depan kalau kita mau jujur melakukan satu analisis dan diagnosa tentang kondisi bangsa kita berkaitan dengan hutang dan potensi penambahan hutang yang terus bertambah.